channel, masih bersama gue Sylvia Tetsu ya. Gimana kabar? Oke, di episode kali ini, di video kali ini gue mau ngelanjutin. Bentar, I need to close first. Gue mau ngelanjutin bahas part 2 nya. Jadi waktu itu kan gue episode di terakhir, video terakhir, akhirnya gue milih Singapura tuh. Nah, itu confirm pada tanggal 26 Desember 2016. Nah, karena gue nunggu visa selama 1 minggu, akhirnya pada tanggal 4 Januari 2017 gue berangkat ke Singapura. Nah, sebelum gue terbang, gue masih ingat orang tua. Jadi kan intinya kan orang tua masih belum tahu tuh. Orang tua masih belum tahu. And then gue telepon kakak gue. Waktu itu kakak gue baru balik dari Papua, jadi gue telepon dia. Terus waktu itu 20 menit sebelum gue masuk ke pesawat, gue telepon kakak gue. Terus dia angkat, terus halo, terus dia tanya, lo di mana? Gue di bandara. Lo gila, lo mau kemana? Kakak gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang, gue mau ke Singapura. Hah? Lo gila? Terus dia, ya mau gimana lagi, gue bilang gitu kan. Gue bilang, mau gimana lagi, kontrak gue udah ada, majikan gue udah ada. Lo nggak tahu perjuangan gue nunggu selama 3 bulan di PT. Terus dia bilang, emang siapa yang nyuruh lo pergi ke PT? Siapa yang nyuruh lo ke luar negeri? Jadi gue terdiam. Gue sempat terdiam kan. Terus handphonenya dikasih ke bokap. Jadi momen drama banget karena bokap itu nggak marahin gua. Bokap itu cuma nanya, di sana nanya gua, pertama kayak gini, di mana dok? Gue jawab, udah mau berangkat pak, gitu kan. Gue bilang gitu ke bokap. Di sana kerjaannya udah ada, udah jelas tempat tinggalnya di mana, terus keselamatannya gimana. Sebenarnya sih sebelum gue telepon orang rumah, gue tuh udah mempersiapkan diri. Gue tuh pengen terlihat siap dalam segala hal gitu kan. Tapi ketika gue denger suara bokap itu kayak down banget, sad banget, membisu. Gue tuh membisu. Terus mata gue tuh udah, air mata itu mengalir deras banget. Dan gue coba bilang, aku nggak apa-apa. Udah gitu doang. Gue bilang, aku nggak apa-apa, aku siap kok. Gue bilang gitu. Dan akhirnya gue berangkat ke Singapura. Waktu itu gue berangkat pagi banget dari Malang ke Surabaya. Terus gue berangkat, ya semua orang di rumah waktu itu nangis karena tiba-tiba gue berangkat gitu kan. Sebenarnya dalam hati gue, dalam pikiran gue itu selalu terbayang kayak, jangan pernah lupakan orang tua dalam segala hal. Gue inget kata-kata itu, kayak ada yang bisikin kayak gitu ke gue. Jadi gue nekat sebelum gue berangkat, sebelum gue terbang, gue hubungin orang tua gue. Ya, setidaknya mereka tahu kalau gue di mana, keadaan gue. So ya, itulah terakhir gue berada di Indonesia. Wah, gue kangen banget sama Indonesia anyway. Because of the COVID, karena virus juga gue gak bisa balik. So, kita lanjut ke topik, oke? Dan akhirnya gue sampai di Singapura waktu itu siang. Perjalanan 2 jam pesawat. Terus gue dijemput sama agent. Dan di agency itu ada orang Filipina, ada orang Myanmar. Gue pernah dibully waktu itu. Gue pernah dibully sama anak Filipin kalau nggak salah. Kalau nggak Filipin sih Myanmar. Nggak dibully sih, kayak dia tuh kayak gimana gitu ke gue gitu kan. Karena gue kan pertama kali kan, gue anak kampung tiba-tiba datang ke luar negeri gitu kan, nggak tahu apa-apa.
bahasa pun aja pronounce-nya tuh beda. Jadi yang gue pelajarin di PT sama yang ada di Singapura is very different, is berbeda banget, beda banget. So that's why gue merasa kayak it's so difficult, kayak oh it's really hard gitu kan, kayak I can't. Dia ngomong apa gue gitu doang. Karena pronounce-nya udah beda banget, pengucapannya tuh beda banget, jadi kayak different gitu. Terus di PT nggak pernah diajarin kayak gitu, jadi kayak di PT kayak plate, piring, jadi cuma kata-kata benda gitu. Tapi kalau sama kata kerja itu nggak ada, bukannya nggak ada sih, minim banget, jadi gua nggak tahu. Terus di situ ada anak Filipina yang udah X, maksudnya X itu gelar seorang TKW yang udah ada pengalaman. Jadi kalau seumpama gue udah ada pengalaman di Hong Kong, berarti gelar gue X Hong Kong gitu kan. Jadi kalau gue pengalaman gue di Singapura, berarti gelar gue X Singapura. Jadi kayak gitu. Jadi kalau seumpama lo masuk PT, lo akan tahu orang yang udah masuk Singapura, udah pernah kerja di Singapura, pasti agency bakalan nanya, oh dia X mana gitu. Karena gue belum X, gue masih baru, gue nggak tahu apa-apa waktu itu. So gue stay di agency selama 7 hari. Selama 7 hari gue stay di agency waktu itu. Dan akhirnya gue diambil sama majikan. Gue potongan waktu itu 7 bulan. Gue 7 bulan potongan, terus 8 bulan gak keluar rumah, maksudnya gak off. Terus 4 bulan gak megang HP. Terus sisa gua potongan itu tinggal $88, sekitar 800.000. Jadi gua nerima gaji 800.000 itu selama kurang lebih 7 bulan. Dan di kontrak itu sebenarnya gue nggak dapat HP, gue nggak dapat off, tapi majikan gue kasih gue off itu 1 bulan sekali. Jadi selama potongan, masih masa potongan, gue nggak ada yang namanya jalan-jalan. Jadi setiap minggu itu kan gue lihat, setiap minggu itu gue ada jadwal dulu di majikan gue pertama, bersihin jendela. Dan jendelanya tutupnya tuh kayak gimana ya, gue sulit jelasinnya, nanti kalau gue taruh di situ ya. Jadi jendelanya tuh super ribet, dari blind penutup jendela, gue nggak tahu bahasa Indonesia kayak gitu. Bahasa Indonesia gimana? Nah, gue tiap minggu tuh lihat ada anak kondo gue yang off gitu kan, jadi kayak merasa sedih banget gitu. gue orang lain, anak-anak TKW semua off, gue bersihin jendela gitu. I feel, gue juga pernah sih waktu itu mencoba bunuh diri waktu itu. Emang bener-bener it's really hard, karena majikan sebenarnya majikan gue is okay, maksudnya majikan cewek, karena majikan gue kan single parent, jadi dia tuh nggak punya suami. Jadi ya suaminya ada, cuman nggak mau kerja, jadi diceraiin, terus tinggal ama sama akong. Dan mereka itu tiap malam, tiap waktu, every time, setiap menit mereka cuman berantem. Terus gue ada di tengah-tengah mereka. Of course I'm so confused that time. Gue bener-bener bingung. Yang satunya minta ini, satunya ini, gue di tengah, terus gue punya kerjaan. Hello, excuse me. Akhirnya gue finish kontrak, gue puji Tuhan banget, gue merasa bersyukur banget waktu itu gue bisa finish kontrak. It's not easy. Kalau lo bilang jadi TKW itu easy, intinya gini, jadi TKW itu lo harus kuat mental. Bukan, lo jangan lihat yang di sosial media ya guys, please. Jadi lo jangan lihat yang di sosial media, yang foto di di patung singa lah, yang pakai seksi lah, yang pakai perhiasan lah, yang bawa Bangladesh lah, yang it's just cover. Lo tau nggak maksud gue? Itu cuma cover, cuma luarnya doang.
Tapi ketika lo bener-bener terjun ke lapangan kayak gua, it's not easy at all. Itu bener-bener kayak mencekik gua kadang kala. Itu gue merasa kayak nafas aja kayak gak ada gitu, gak ada waktu buat nafas. Gua serius, di kontrak gua yang di majikan gua yang pertama, kontrak pertama gua gak ada istirahat sama sekali, seriously, whole day. Jadi full day, kayak seharian gue harus kerja. Dan gue selesai kerja itu jam 9, jam 10. Itu masih beruntung gue. Ada tetangga gue, dia selesai kerja itu jam 12 malam. Sampai dia kurus banget. Dia tuh sekarang berapa sih? Dulu itu waktu dia pertama kali kesini gue pernah lihat dia kan, dia agak gemukan. Sekarang gue lihat, wow, kecil. Seksi, gue juga pengen sebenarnya. Sekarang gue diet. And then gue finish di majikan pertama. Gue merasa bersyukur banget. Akhirnya gue cari majikan bukan orang Singapura, jadi pendatang. So ya, seperti ini kehidupan gue yang sekarang. Wah, kok cepet banget, udah mau 12 menit. Padahal ceritanya masih banyak, tapi ya next time lah ya. Jadi akhirnya gue pindah majikan, gue finish kontrak. Terus ini majikan gue bukan orang Singapura, jadi dia majikan gue cewek orang Korea. Majikan cowok gue setengah Indo setengah UK, dan gue juga orang Indo ya. Jadi di sini gue tiap hari masak kayak soto, rawon, makanan Indonesia, nasi kuning. Sebenarnya gue nggak tahu gimana cara masaknya, tapi karena mereka bilang, oh kamu orang Indonesia berarti kamu bisa masak ini dong, masak itu dong. Oke, I will try. Oke, I will try. Oke, ya kayak gitu. Intinya kalau lo mau mencoba, kalau lo mau berusaha, kalau lo emang kuat mental, it's okay, you can come here. Lo bisa jadi TKW. Tapi ingat, gak seindah cover di sosial media. Oke guys, terima kasih udah 12 menit. Semuanya masih banyak banget, so sorry. Ya inilah kehidupan di balik cover sosial media. Jadi kalau yang pengen tahu lebih detailnya, lebih apanya gitu ya tentang TKW, lo bisa komen. Terus informasi-informasi yang lo pengen tahu tentang Singapura lo bisa komen. Siapa tahu next time gue bisa buatin special video untuk kalian. Bye bye. Sarangeo. Majikan gue orang Korea, jadi gue bilang sarangeo. Bye. Oh jangan lupa subscribe, like, share, comment. Karena subscribe itu gratis.